Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Jamaah kuliah Ahad Pagi Masjid Baitul Matin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita ucapkan sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sampai saat ini, sampai detik ini, Allah masih memberikan kekuatan iman, memberikan kesempatan untuk bermajelis di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan di tempat ini menjadi saksi kita berthalabul ilmi, menjadi saksi kita menuntut ilmu, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang bisa menyelamatkan kita dalam menghadapi problem di dunia dan menyelamatkan kita di kehidupan akhirat. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala, mohon maaf kami datang terlambat karena harus mengisi di Purwokerto. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari salah satu bagian yang penting di dalam agama ini. Tema kajian kali ini adalah agar Allah ridho. Ini sebenarnya adalah bagian kecil dari tema tentang al-iman bil qadar, iman kepada takdir Allah, iman terhadap keputusan Allah, yang terkadang manusia itu tidak bisa memilih. Kalau itu sudah terjadi, maka harus dinikmati dan harus disyukuri atau harus dijalani. Terkadang orang sudah bermajelis, orang sudah mencari ilmu di mana-mana, namun karena kurang bisa menerjemahkan ilmu dalam konteks keseharian, itu terkadang ada perbedaan yang sangat mencolok. Pemahaman agamanya bagus, tapi pengalamannya atau pengamalannya itu belum bagus. Di antaranya adalah bagaimana cara kita mendapatkan ridho Allah saat Allah menetapkan kepada kita sebuah keputusan yang ternyata keputusan itu adalah keputusan yang menurut kita tidak enak, menurut kita berat, menurut kita susah, menurut kita payah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala, ada seorang dokter, dia ngisi kajian di Yogyakarta. Dokter ini spesialis menangani problem-problem kejiwaan. Banyak orang yang terkena jiwa ataupun kena penyakit jiwa datang ke dokter ini. Kebetulan dokternya paham ilmu syariat, ilmu agama. Jadi dua-duanya diobati. Fisiknya diobati, rohnya juga diobati. Karena mengobati manusia hanya sisi fisiknya saja, itu juga belum bisa menuntaskan sebuah problem kesehatan. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala? Dari sekian pasien jiwa
orang stres, orang gendeng, orang miring, orang kurang, ataupun orang yang benar-benar gila, itu datang kepada ustadz ini, namanya Dr. Raihan Bahrain. Ternyata kesimpulannya satu, sebab orang ini gendeng, sebab orang ini miring, sebab orang ini stres, sebabnya satu, karena tidak mau menerima keputusan Allah. Itu kuncinya, Pak. Jadi kalau kita sekarang menghadapi kesulitan dan kita tidak ridho, dan kita juga tidak melakukan upaya-upaya syar'i dan juga upaya-upaya yang sifatnya kauni, sebab-sebab dunia, maka susah kita akan dapatkan penyembuhan yang secara total. Di dalam salah satu disiplin ilmu kedokteran ada salah satu jenis penyakit yang kita namakan dengan penyakit skizofrenia. Penyakit skizofrenia adalah penyakit kejiwaan yang diakibatkan oleh seseorang karena tekanan hidup yang cukup berat, atau sebenarnya biasa-biasa saja, tapi karena jiwanya ini kosong dari iman, jiwanya ini tidak pernah dekat dengan Allah, jauh dari Al-Quran, jauh dari pengamalan-pengamalan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya kosong, ketika ada masalah dia stres, dia murka kepada keputusan Allah. Dan terkadang kita mendapatkan kesulitan itu, ujian itu bukan sekali, dua kali, tiga kali, bahkan berkali-kali kita harus menghadapi ujian-ujian itu. Maka salah satu solusi agar kita benar-benar bisa tegar saat menghadapi ujian adalah kita mengamalkan al-imanu bil qadar khairihi wa syarrihi. Keputusan Allah bisa baik, keputusan Allah semuanya baik, tinggal kita mau husnudzon kepada Allah atau tidak. Suatu ketika saya mengisi kajian di Masjid Jenderal Sudirman. Tiba-tiba ada seorang bapak-bapak pekerja setelah sholat isya merapat ke kami. Waktu itu kajiannya tentang fikih muamalah. Dia cerita, curhat pengalaman pribadinya. Ustadz, saya sudah berbisnis, saya menjadi sales, saya selalu disiplin, selalu bekerja tepat waktu sesuai dengan SOP perusahaan, tapi ternyata rezeki saya itu segini-segini saja Ustadz. Padahal saya sholat duha, padahal saya sholat 5 waktu, padahal saya sholat-sholat yang lain Ustadz. Tapi kenapa teman saya Ustadz, dia sholatnya jarang juga, apalagi duha, sholat wajibnya aja kurang. Kok rezekinya lebih lancar? Kayaknya ada yang salah ini sama Allah. Kok bisa menyalahkan Allah Subhanahu wa taala? Ini mindset yang keliru Bapak dan Ibu. Bahwasanya Allah berikan dunia ini, ya, ketika Allah memberikan dunia ini, Allah berikan juga kepada orang yang beriman. Allah juga berikan kepada yang tidak beriman. Semuanya dikasih. Nah, tiba-tiba orang itu datang kepada kami berikan data yang lain. Jangan dibandingkan dengan saudara kamu kalau dalam masalah ini. Banyak orang-orang sukses secara dunia, mungkin dia Chinese, tidak beriman kepada Allah, bahkan mungkin kafir, dikasih sama Allah dunia, tapi itu bukan berarti tanda Allah cinta kepadanya. Dan terkadang Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala, kalau kita husnudzon kepada Allah, banyak orang yang dulunya jauh dari Allah, meskipun dunianya berlipat ganda banyak sekali, tapi ternyata setelah diuji sama Allah, dia semakin dekat. Dia semakin dekat dengan masjid, dia semakin dekat dengan Quran, dia semakin dekat dengan orang-orang yang berilmu, dia semakin tunduk hatinya kepada Allah Jalla wa'ala saat Allah memberikan kepadanya musibah. Kami waktu mengisi di sebuah tempat, ada seorang ibu-ibu cerita kepada kami. Ini supaya hazanah pengalamannya bisa kita ambil, Pak. Apa yang terjadi? Ibu itu cerita, Ustadz, materi yang disampaikan itu benar-benar saya alami, Ustadz. Suami saya bekerja
sukses, dunianya sukses bekerja di sebuah tempat. Namun dalam tanda kutip, kalau dari sisi kesyar'ihannya atau kesesuaian dengan Islam ini agak bermasalah pekerjaannya itu, tapi saya nggak perlu menyebutkan. Sukses, qadarullah sebelum masa pensiun ternyata kena penyakit stroke. Penyakit stroke, Pak. Kira-kira berapa bulan stroke-nya? Stroke-nya itu adalah 13 tahun. Coba menunggu seorang suami yang ada di rumah, yang dia adalah tiang dari keluarga, penopang dan penyangga ekonomi di keluarga itu, tapi ternyata tiangnya itu roboh, sebab-sebab untuk berusaha juga tidak ada. Selama 13 tahun diurus sama istrinya. Coba kalau istrinya nggak sabar, kira-kira bagaimana, Pak? Cari yang lain. Daripada suami nggak bisa ngasih nafkah misalkan seperti itu, dia cari yang lain, menikah. Tapi enggak, ini benar-benar ibunya juga kuat. Ini Ibu Aisyah ini luar biasa, saya kenal banget. Ibu itu berusaha menguatkan dirinya meladeni suami yang sakit dan berbaring selama 13 tahun. Jangan berbicara dapurnya, Pak. Dan dia cerita kepada kami, Ustadz, semuanya habis. Semuanya habis. Yang sudah dikumpulkan habis, Pak. Yang sudah dikumpulkan habis. Tapi kami menyampaikan, Ibu, ya yang penting sabar, yang penting husnudzon. Dan beberapa bulan yang lalu suaminya meninggal dunia, tapi ibu itu sudah tuntas merawat suaminya itu. Mudah-mudahan apa yang dialami oleh suami ibu benar-benar bisa menggugurkan kesalahan-kesalahan yang pada waktu lalu. Karena bisa saja akhirnya dengan dosa itu, dengan penyakit itu, dosa-dosanya Allah gugurkan. Bapak dan Ibu, kalau dalam pembahasan masalah akidah, kita mengenal dua jenis dosa. Yang pertama dosa kecil, dan yang kedua dosa besar. Dosa kecil itu bisa turun, bisa hapus dengan astagfirullahaladzim, dengan kita baca Quran, dengan kita melakukan kebaikan. Dosa-dosa kecil itu bisa gugur sendirinya, termasuk juga dengan wudhu kita, dengan kita memberikan sedekah dan seterusnya. Tapi ada dosa besar yang terkadang tidak bisa bersih pelakunya kecuali setelah mendapatkan hukuman dari Allah. Baik hukuman, kalau dalam hukum Islam itu ada istilah had, ya. Misalkan tangannya dipotong atau mungkin dikisos dan yang lain. Ada juga yang memang hukumannya itu di akhirat juga. Nah, barangkali saya sampaikan kepada ibu tadi, barangkali inilah cara Allah membersihkan kesalahan-kesalahan sehingga Allah berkehendak orang ini bertemu dengan Allah dalam kondisi sudah bersih. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala, maka mengimani takdir Allah, ridho kepada keputusan Allah itu sangat penting. Dan ternyata dokter itu menyebutkan bahwasanya sekian faktor, sekian orang yang ditangani dalam masalah kejiwaan kembalinya kepada iman kepada takdir Allah atau tidak. Seorang bapak-bapak tanya kepada kami, Ustaz, bisa enggak orang yang dia itu rajin ibadah, bisa enggak orang yang dia itu suka ngaji, ternyata dia kena penyakit skizofrenia ini. Penyakit skizofrenia itu gini, Pak. Jadi kalau orang itu ditanya, dia sendiri nggak tahu siapa dirinya, nggak tahu, ngeblank. Seperti kalau kita punya HP jatuh, ya kan, dari mobil atau jatuh sendiri, ya kan. Kemudian kita nyalakan itu ngeblank, nggak bisa otomatis langsung nyambung. Nah, orang yang kena penyakit skizofrenia ini bukan ujuk-ujuk langsung stres, bukan. Ini prosesnya sangat lama. Mungkin ada satu kejadian, mungkin dia waktu itu
kecewa dengan temannya, tapi tidak bisa memanage hatinya, kecewa dengan orang tuanya, kecewa dengan gurunya, kecewa dengan tempat kerjanya, kecewa dengan atasannya. Tumpukan rasa kekecewaan itu apabila tidak bisa diselesaikan dengan orang ini, karena jenis orang kan beda-beda Pak. Ada yang ketika dapat masalah, dia itu ngomong kepada ibunya, "Bu, saya ada masalah di sekolah, Bu, saya ada masalah di tempat kerja." Sehingga ketika dia sudah cerita, itu langsung apa Pak? Plong ya? Plong bener ya? Ya, karena dengan cerita itu kita bisa plong, sehingga tidak kita pikul sendiri. Tapi ada orang yang Masya Allah, dia itu tidak cerita kepada temannya, tidak cerita kepada kakaknya, kepada orang tuanya, dia pikir sendiri. Dan ini adalah tipe introvert, yang dia itu tidak bisa cerita kecuali harus benar-benar orang yang ahli. Nah, makanya ada psikolog, psikiater, itu adalah dalam rangka menyembuhkan ini Pak. Maka kita perlu coba mengamati orang-orang yang di sekeliling kita, termasuk anak kita. Jangan sampai ketika ada masalah seperti itu, dia tidak bisa mengungkapkan, yang akhirnya terpendam, dan kalau tidak bisa menyelesaikan, dia kecewa. Suatu saat bisa meledak menjadi sebuah penyakit bernama skizofrenia. Kebetulan kami pernah sedikit menangani Pak orang-orang yang seperti itu. Kita bantu dengan ruqyah, tidak cukup, karena orang itu bukan dalam tanda kutip kerasukan setan, bukan. Saya konsultasi langsung dengan pakar ruqyah ya, pakar ruqyah. Saya konsultasi, ternyata juga sama. Cara efektif agar ruqyah itu efektif, coba digali dulu permasalahan orang itu, disuruh cerita, disuruh ngomong ada masalah apa. Ketika keluar, oh ternyata dia itu pernah punya masalah dengan tetangganya misalkan, karena dengki Pak. Dan ini biasanya penyakit skizofrenia ini salah satu unsurnya adalah karena kedengkian dengan orang lain. Saya pernah juga ditemukan dengan ahli ruqyah juga, cerita kepada kami, dibolak-balik bacakan Al-Quran dan seterusnya, nggak mempan juga. Akhirnya coba diajak dialog, ternyata masalahnya satu Pak. Dia itu punya ada semacam dendam, tapi tidak segera dia maafkan orang yang melakukan kesalahan, dan akhirnya dia datang setelah itu kepada orang yang dia punya masalah dengannya, kemudian terjadilah islah, kemudian saling memaafkan, saling ridho, dan ternyata setelah itu sembuh tanpa adanya proses ruqyah yang lain. Jadi ruqyah itu adalah salah satu. Maka penyelesaian bisa dengan jalur syar'i, bisa juga dengan jalur kita tanya dan gali masalah yang terjadi. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala. Tadi ada seorang yang kami ditanya, "Ustadz, apa mungkin orang yang rajin ibadah, rajin ngaji juga kena penyakit skizofrenia?" Saya katakan iya, mungkin. Karena dia penanya ini tanya kepada kami dengan menyebutkan sebuah dalil, "Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub." Ketahuilah bahwasanya dengan cara mengingat Allah, hati itu akan menjadi tenang ya Pak ya. Tapi kan tidak mesti Pak. Orang ketika berzikir, pikirannya juga ikut berzikir, hatinya ikut berzikir, lisannya ikut berzikir. Terkadang seseorang zikirnya ada di tingkat lisan, subhanallah, tapi pikirannya di mana? Mana-mana lah. Hatinya tidak sama Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tidak sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak terkoneksikan. Maka saya sampaikan, saya punya data, kan? Ada tetangga, kan? Yang Masya Allah, dia bangun masjid Pak. Dia itu pengusaha bawang lah, karena orang Pantura pengusahanya bawang. Kalau sekali panen bisa beli rumah, bisa beli sepeda motor. Qadarullah ini gagal panen, obatnya sudah dibeli, harganya turun, ya, kemudian anjlok dan susah untuk kita jual. Kalau dijual kita rugi, kalau ditahan khawatir busuk Pak. Stres akhirnya. Setelah stres
bolak-balik masuk ke rumah sakit jiwa Magelang. Ketika dia stres, orang-orang itu pada takut, Pak. Tapi ketika stres bolak-balik ke masjid, bukan hanya 5 kali, Pak. Berapa kali? Ya, nggak bisa dihitung lah. Sudah wudhu, sholat lagi. Sudah wudhu, sholat lagi. Nah, ini yang kita ingin sampaikan, bahwasanya keterpaduan hati, pikiran, lisan ketika berzikir itu benar-benar harus satu irama. Maka penyakit skizofrenia itu bisa menghinggapi siapa saja. Jadi terkadang kalau bahasa medisnya itu antara saraf satu dengan saraf yang lain itu tidak connect, dan itu harus bisa dan itu diselesaikannya dalam waktu yang cukup lama. Biasanya minum obat yang kalau diminum 1 butir itu bisa 3 hari tidur itu nggak bangun-bangun, Pak. Maka terkadang orang itu kalau ngasih resep hanya sebagian kecil, itu pun tidur bisa 1 hari. Orang yang seperti ini biasanya kalau nggak minum obat, dia itu melek terus 3 hari, 2 hari tanpa makan, tanpa minum, kuat, Pak. Ini luar biasa. Maka kita nggak ingin seperti itu. Ya, maka dengan satu tadi kita kembali kepada ajaran yang bernama al-imanu bil qadar khairihi wa syarrihi. Ya, Islam itu sudah sangat komprehensif sekali. Insya Allah masalah akan bisa selesai dengan baik. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala, terkadang orang itu berada di dalam 2 masalah yang dia susah untuk dia selesaikan. Dia di antara yang pertama adalah kekhawatiran tentang masa depannya. Nah, bapak sudah tua, ibu sudah tua juga, tapi ternyata mungkin sisi ekonomi dan macam-macam tidak mendukung. Anaknya punya cita-cita yang cukup tinggi, tapi ternyata dia tidak bisa melihat sekelilingnya. Akhirnya tidak menerima keputusan Allah. Terlalu khawatir itu juga bisa menjadikan orang terkena penyakit jiwa. Terlalu sedih yang berlarut-larut itu juga terkadang orang bisa kena penyakit jiwa. Ya, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mukminin. Itu begitu ayat menyebutkan. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala, lalu bagaimana posisi iman kita kepada takdir Allah? Di sini dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, hadisnya sahih dengan nomor hadis 4699. Rasulullah mengatakan, walau anfaqta misla uhudin dhahaban fi sabilillah, kata Rasulullah, kalau kamu menginfakkan 1 bukit Uhud emas, ya Pak, emas, Pak, bukan batu, bukan batu bara, bukan tanah, tapi emas 1 bukit Uhud, diinfakkan semua di jalan Allah, bangun pesantren, bangun panti asuhan, bangun rumah sakit, ataupun yang lain untuk kebaikan, maka bilallahu minka hatta tu'mina bil qadar, kata Allah, Allah tidak akan terima infak yang begitu besar itu sampai engkau mengimani qadar Allah. Ini posisinya sangat strategis, Pak. Jadi iman kepada keputusan Allah itu adalah sangat-sangat strategis. Man radiya anhu falahu ridho. Bagi orang yang ridho keputusan Allah, maka Allah pun ridho. Tapi bagi orang yang murka dengan keputusan Allah, suudzon kepada Allah, maka Allah pun akan murka kepadanya. Dan salah satu indikasi Allah murka kepada seseorang adalah dikasih penyakit skizofrenia, penyakit jiwa, karena orang itu tidak ridho dengan keputusan Allah. Ini prosesnya lama sekali, Pak. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala, contohnya orang yang pengen jadi apa ya, jadi apalah, anggota apa dan seterusnya, sudah keluar duit banyak ya Pak, bantu ini, sumbang sana, bangun ini dan seterusnya, dibantu semuanya dengan catatan apa? Harapannya banyak yang milih. Ternyata hasil menunjukkan perbedaan, Pak. Cita-citanya, wah ini pasti jadi, ternyata qadarullah enggak jadi. Setelah itu larinya kemana?
bukan ke dukun Pak, langsung ke rumah sakit jiwa. Makanya itu terkadang ramai kalau setelah ada pemilu-pemilu kan, atau pilkada dan seterusnya Pak. Ini salah satu contoh bagaimana kita menghadapi masalah, maka harus berbekal ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka walau mitta ala ghairi hadza la dakhaltan nar, kata Rasulullah. Sampai engkau yakin bahwasanya yang Allah tentukan pasti akan menimpa kita, sampai kita yakin kalau Allah tidak menetapkan untuk kita, maka juga tidak akan menimpa kita. Jadi semuanya itu sudah ditulis sama Allah sejak 50.000 tahun sebelum penciptaan dunia dan seisinya Pak. Sudah dicatat sama Allah apa yang terjadi. Maka ilmunya Allah sangat luar biasa Pak. Allah mengetahui apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, yang tidak akan terjadi. Kalau itu terjadi, bagaimana akan terjadi Pak? Itu Allah Subhanahu wa taala ilmunya sudah sangat lengkap sekali. Kalau kita ngelomponi Allah ya nggak bisa. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala. Kemudian bagaimana ketika kita harus mengalami hal-hal yang pahit dalam kehidupan ini Pak. Ini ada salah satu kesimpulan ya. 3 kategori orang yang ketika turun musibah ya, hanya orang-orang yang bersabar Pak. Hanya orang-orang yang bersabar, yang pahalanya itu unlimited, tanpa batas. Hanya orang yang bersabar. Kata Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabar saja yang pahala mereka itu akan dipenuhi dengan tanpa batas dan tanpa hitungan. Kalau orang sholat itu ada yang diterima separohnya, sepertiganya, 1/4, 7, 8 dan seterusnya Pak. Tapi bagi orang yang bersabar tanpa batas. Innal masaib idza qabalaha al-insan bis-sabri duna ihtisab sarat kafarah lidunubihi. Kalau orang ketimpa musibah ya Pak ya, ketimpa musibah dia bersabar saja, maka kesabarannya itu menggugurkan dosa. Kalau orang ketimpa musibah dia bersabar dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya gugur, dia dapat pahala. Kalau orang ketimpa musibah tidak bersabar, tidak juga berharap pahala, dosanya tidak gugur dan tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan oleh ulama yang bernama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika beliau mengomentari, menjelaskan atau mensyarah kitab Sahih Muslim ya. Beliau di dalam kitab At-Ta'liq ala Sahih Muslim beliau menyebutkan poin itu. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah itu mengapresiasi orang mukmin yang ajaib, kalau boleh saya sampaikan. Orang mukmin yang ajaib itu saat rodanya di atas dia mensyukuri, saat rodanya di bawah dia mensyukuri juga. Saat menjadi pemimpin, saat menjadi rakyat. Terkadang ada orang yang ingin jadi pemimpin, nggak mau turun Pak, nggak mau turun, kecuali kalau diturunkan baru mau turun. Kata Rasulullah, ajaban li amril mukmin, sungguh menakjubkan orang mukmin itu. Ya, ini orang mukmin itu yang luar biasa Pak. Ini orang yang mukmin yang benar-benar bisa menerjemahkan al-iman bil qadar khairihi wa syarrihi. Inna amrahu kullahu khairun. Semua perkaranya baik. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidak kita temukan kecuali pada diri seorang mukmin. In asabathu syarrahu syakar. Kalau dia diberikan oleh Allah nikmat, dia bersyukur dengan melakukan ketaatan. Wa in asabathu dharra'u sabar. Kalau dia ditimpa musibah, dia juga bersabar. Rasulullah SAW Pak
Rasulullah pernah nggak menemukan di dalam rumahnya makanan? Pernah Pak? Kalau kita pernah nggak Pak? Nggak menemukan di rumah kita makanan? Rasulullah orang yang mulia Pak ya. Suatu ketika datang kepada Aisyah. Aisyah itu benar-benar merasa bersalah kalau tidak bisa menghadirkan untuk Rasulullah makanan. Merasa bersalah sekali Pak. Tiba-tiba di hari yang Rasulullah SAW tidak berpuasa, datang kepada Aisyah, kemudian ditanya, hal min syai', apakah ada sesuatu wahai Aisyah? Sesuatu loh Pak. Sesuatu kan berarti yang kecil. Apakah ada sesuatu wahai Aisyah? Jawab Aisyah, enggak ada wahai Rasulullah. Rasulullah kemudian tidak marah-marah, dia hanya mengucapkan faidzan al-shaim. Kalau enggak ada sesuatu ya berarti saya hari ini berpuasa. Kemudian suatu ketika Aisyah radhiyallahu dikasih sama seseorang makanan yang dicintai Rasulullah itu adalah paha kanan kambing Pak. Jadi paha kanan kambing, depannya apa namanya? Sikil ya Pak ya? Apa namanya? Sapil. Ya, bagian kanannya paha kambing itu yang paling disukai Rasulullah. Dikasihkan kepada Aisyah, dimasak dan disajikan kepada Rasulullah. Ternyata hari itu adalah waktunya Rasulullah berpuasa. Dan Aisyah ketika menyodorkan itu merasa bersalah Pak. Ini Rasulullah lagi berpuasa kok dihidangkan makanan itu. Rasulullah mengatakan fa'anal an la asum. Hari ini saya tidak berpuasa. Itu Rasulullah SAW di dalam keluarganya. Fakana khairan lah wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lah. Ada sebuah kisah Pak. Ada sebuah kisah seorang laki-laki, masya Allah, dia itu kebingungan karena istrinya itu terkena penyakit yang dokter itu juga masih penasaran sampai dianalisa, dan sebelumnya dokter itu menyampaikan saya nggak bisa memastikan ini akan sembuh di bulan keberapa, saya nggak tahu karena obatnya juga belum ada. Dan seorang suami tadi itu diminta pilihan, apakah alat yang dipasang di tenggorokannya itu harus dilepas ataupun dipertahankan. Kalau dipertahankan dia harus menanggung biaya, dan kebetulan orang ini ya alhamdulillah paham agama, dan dia tidak akan menandatangani berita acara ya yang disodorkan oleh dokter untuk dilepas dan seterusnya. Saya nggak ingin istri saya waktu itu dia mengatakan dalam tanda kutip dilepas alatnya yang kemudian menjadi sebab akhirnya dia meninggal. Saya nggak ingin tanda tangan itu. Saya akan berusaha bersabar. Dan dia punya anak Pak. Dia punya anak ternyata sampai 9 bulan. Dan biayanya cukup mahal. Dan orang ini mengatakan, saya sudah berusaha maksimal sampai pada titiknya, dan kami juga akan meminta kepada orang-orang yang kaya karena kami punya hak atas harta yang mereka miliki. Karena orang ini benar-benar orang yang sangat kesusahan Pak. Apa yang terjadi di bulan yang ke-9 ya, ini padahal proses menuju ke-9 itu Pak banyak godaan-godaan juga Pak. Sampai ada orang yang mengatakan, Pak, nggak menikah lagi saja kan 9 bulan ngurusin istrinya yang tidak bisa ngapa-ngapain Pak, tidak bisa bergerak, tidak bisa bekerja, dan hanya bisa berbaring selama 9 bulan. Kalau yang tadi 13 tahun Pak, ya ini 9 bulan. Sampai ada yang mengatakan, Pak, apa tidak menikah saja? Terus dia mengatakan kepada orang yang nawarin itu, keadilan yang seperti apa yang akan bisa saya jadikan sebagai argumentasi, sementara istri saya yang pertama terbaring, sementara istri yang kedua apa Pak? Senang-senang ya Pak. Keadilan yang seperti apa? Akhirnya orang ini sabar sampai selesai dan meninggal dunia. Nah,
Ini hal-hal yang dalam kehidupan terkadang sangat berat, tapi memang harus dijalani. Maka Allah memberikan kepada orang-orang yang bersabar itu pahala yang tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita berusaha memahami tentang keputusan Allah, ya, keputusan Allah itu sudah dibacakan oleh malaikat yang diutus kepada seseorang, dan malaikat ini diperintahkan oleh Allah untuk menetapkan 4 perkara. Yang pertama adalah tentang rizkinya ada di mana, tentang ajalnya juga sampai umur berapa, kemudian celakanya atau tentang bahagianya. Itu ada malaikat khusus yang dikirim ketika janin berusia 120 hari atau kurang lebih 4 bulan itu dikirimkan. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala, maka tinggal bagaimana kita memanage hati agar benar-benar terpatri dan terpaut dengan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kita kan terkadang gini, Pak. Antum melakukan ini untuk apa? Saya ingin agar mendapatkan ridho dari Allah. Kita ingin mendapatkan ridho dari Allah. Tetapi kalau kita tidak pernah ridho dengan keputusan Allah, nggak mungkin Allah ridho kepada kita. Makanya tadi, Pak, salah satu bentuk hukuman ketika orang itu diberikan kepadanya penyakit skizofrenia itu menurut Dr. Raihan Bahrain ini adalah karena bentuk murkanya Allah, karena orang ini tidak mau menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kesulitan di dalam mencari rizki, ya. Ada beberapa orang yang Masya Allah dia sudah lamar sana, lamar sini, pengennya bekerjanya, saya pengen bekerja yang pakai sepatu lah. Kalau yang nggak pakai sepatu, saya nggak mau bekerja. Misalkan sudah S1, sudah S2 ya Pak ya, pengennya ya kerjanya di kantor. Tapi qadarullah yang ada itu sawah, Pak. Yang ada itu kebun. Ketika orang ini tidak ridho dengan keputusan Allah, akhirnya apa? Nggak mau bekerja. Nggak mau bekerja, akhirnya semakin kesana semakin menjadi beban pikiran bagi keluarganya dan bagi orang itu. Saya ingin sampaikan, Pak, bahwasanya penyakit jiwa itu tidak diturunkan. Saya ulangi lagi, penyakit jiwa atau penyakit skizofrenia ini tidak diturunkan, tapi bisa saja satu keluarga ini kena semuanya. Contohnya, Pak, misalkan bapak itu punya anak, sebelumnya nggak pernah marah ya Pak ya, sebelumnya nggak pernah marah, tapi qadarullah anaknya ada satu yang sangat bandel dan bangkang lah, atau duanya bangkang ya. Kira-kira jenengan terpancing nggak? Padahal nggak pernah marah. Yang tadinya nggak pernah marah, sayang kepada anaknya, qadarullah anak yang sekian akhlaknya berbeda dengan sebelumnya, akhirnya apa? Yang tadinya nggak pernah marah jadi sering marah. Ibu juga sama, yang tadinya nggak marah semakin sering marah, apa-apa marah dan seterusnya. Itu berarti dalam tanda kutip ketularan, Pak. Radiasinya itu connect itu. Jadi nggak ada penyakit skizofrenia itu diturunkan. Tapi ketika ada salah satu dan itu tidak segera ditangani, maka kemungkinan akan menjadi stres satu keluarga itu. Anak perempuannya misalkan, ya, anak perempuannya, Masya Allah Pak, anak perempuan karena ya pengen ngikutin teman-temannya, susah dikendalikan, ternyata jam 12 malam masih di luar Pak, ya kan? Kira-kira yang stres anaknya saja apa orang tuanya?
orang tuanya ya iya, Simbanya juga iya, ya kan? Itu hanya satu anak. Ada juga Pak, Masya Allah, ini di sebuah tempat. Ceritanya ada orang yang dalam tanda kutip stres lah ya, stres karena depresi, mau menikah, apa namanya, bekalnya kurang, mau menikah ternyata ditolak Pak, mau menikah ternyata calonnya sudah diambil oleh orang lain juga. Jadi ini berkali-kali mengalami kasus yang sama, tapi dia nggak bisa memanage, akhirnya stres. Kebetulan di samping rumahnya itu ada satu keluarga yang suaminya itu kerja di luar, yang ada di dalamnya itu kan berarti istri sama anaknya. Ternyata apa, tetangganya itu yang dalam tanda kutip stres itu kan terkadang nyamplong pakai batu Pak, dilempar ke genteng, kemudian terkadang naik ke plafon, naik ke genteng rumah itu. Jadi tetangganya yang tadinya baik-baik saja, setelah ada orang stres ikut, bener nggak? Betul, iya, ikut stres Pak. Hati-hati, yang tadinya keluar itu nggak ada masalah, karena ada orang yang stres. Pernah suatu ketika ngejar-ngejar orang, yang akhirnya orang itu jatuh Pak. Jadi yang dikejar itu jatuh kan, menjadi panik dan seterusnya. Itu contoh bahwasanya penyakit skizofrenia dan penyakit jiwa itu bisa menular Pak, karena lingkungan, bukan karena genetik, ya, bukan karena genetik. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala, maka ini hal yang cukup mendasar ya. Kita perlu mengecek anak-anak kita ketika ada masalah, dia curhat apa tidak. Sekarang kebanyakan orang itu curhatnya di gimana Pak? Medsos. Curhatnya di medsos Pak. Akhirnya satu kampung tahu semuanya. Oh, dia lagi ada masalah dengan simpulan, dia lagi ada masalah dengan temannya dan seterusnya. Curhat yang paling bagus adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau curhat kepada orang lain belum tentu memberikan solusi, malah semakin apa? Semakin parah ya. Semakin parah terkadang. Nah, ini contoh Pak, contoh ya. Kalau di kehidupan Rasul, kita contohkan Nabi Yakub Pak. Nabi Yakub itu punya anak banyak. Salah satunya adalah Yusuf. Yusuf dengan saudara-saudaranya akur apa tidak? Sebenarnya baik-baik saja. Yang enggak baik itu adalah saudara-saudaranya yang iri kan kepada Yusuf. Akhirnya apa? Mengatakan bapak saya hanya sayang kepada Bunyamin dan Yusuf. Akhirnya apa? Karena kedengkiannya itu, ya, akhirnya dibawalah Yusuf ke sumur lah ya. Aslinya mau dibunuh, tapi akhirnya di situ ada pertentangan antara sesama mereka, nggak setuju. Akhirnya dimasukkan ke dalam sumur. Setelah dimasukkan ke dalam sumur, akhirnya diselamatkan oleh kafilah, kemudian dibesarkan di salah satu keluarga pejabat Mesir. Suaminya bernama Al-Aziz, istrinya bernama Zulaiha ya, atau Zulaikha. Coba, kecilnya dia banyak didengki, kemudian dibesarkan di keluarga pejabat Mesir, tapi ternyata istrinya malah tergoda dengan Yusuf. Nah, ketika tergoda dengan Yusufnya nggak mau, lari. Ketika lari, disobeklah bagian baju belakangnya Pak. Konangan ada seorang suaminya bernama Al-Aziz, kemudian disitulah bermanuver, akhirnya justru yang dijebloskan ke penjara siapa? Yusuf. Selama bertahun-tahun dimasukkan dalam penjara. Coba bayangkan Pak, anak yang paling dicintainya berpisah dari seorang bapak, sampai kemudian Yakub itu benar-benar buta, saking sedihnya dan banyak nangis Pak.
Kalau zaman sekarang mungkin sudah stres ya Pak ya. Tapi karena imannya Yakub, pondasi kuat, kemudian pondasi keimanannya Yusuf sampai tidak tergoda, ya. Dia dimasukkan ke penjara selama bertahun-tahun dan ternyata ada orang yang saat itu minta ditakwilkan mimpinya. Satu membawa roti dipatok oleh burung, satunya adalah saya lupa kisah ini. Yang akhirnya salah satu di antara mereka ditakwilkan mimpinya, kemudian salah satu di antara mereka dijadikan orang kepercayaan raja yang akhirnya baru dikeluarkan setelah sekian tahun Pak, karena mau mentakwilkan tentang mimpi yang dialami oleh raja tersebut. Nah, itu adalah proses yang cukup lama. Yusuf juga dalam ujian-ujian Allah, Yakub juga dalam kesedihan, tapi ternyata Allah berikan jalan keluar, dipertemukan. Dan akhirnya takwil mimpinya adalah akhirnya 11 saudara-saudaranya itu sujud kepada Yusuf. Waktu itu Yusuf tanya kepada bapaknya, kami bermimpi ada 11 bintang semuanya sujud kepada Yusuf. Kemudian bapaknya ngomong, kamu jangan cerita hal ini kepada saudara-saudara kamu, jangan cerita. Ternyata takwilnya adalah seperti itu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, kami ingin berikan kesempatan satu atau dua penanya untuk silakan bertanya kalau ada yang belum jelas dalam materi ini. Dipersilakan kalau sekalian belajar. Doanya atau kalimat yang diucapkan ketika mendapatkan sumbangan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah maghfirli fi musibati wa qini wa yang pertama dia. Nah, seandainya kita jengkel dulu kita itu kesabaran kita gugur sobir. Maksudnya begitu mendapat musibah kita jengkel. Sadar dan kita beristighfar. Kita gugur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua Pak. Ada yang kedua? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya dari Pahlawan. Akhir-akhir ini saya sedang menghadapi kekhawatiran dan kecewaan. Yang menyebabkan tidak kecewa adalah yang satu, bahwa di Panambangan khususnya di lingkungan kami itu banyak sekali yaitu kaum yang menjadikan saya kecewa. Yang pertama, ketika saudara kami ada yang pindah ke paham lain, saya itu khawatir dan kecewa karena selama ini yang saya perhatikan, ketika saudara kami sudah berpindah keyakinan yang lain, sudah tidak lagi bersama-sama ngaji bersama kami. Nah, itu yang saya khawatirkan. Dan ketika nanti satu persatu saudara-saudara kami yang bermuhammadiyah pindah ke paham lain, saya khawatir siapa nanti yang akan menjaga kalung di Panambangan. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibu-ibu ada? Ibu-ibu ada? Nggak ada ya?
Oke, cukuplah. Terima kasih Bapak dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala. Apakah ketika kita diberikan oleh Allah musibah, kemudian kita memberikan ekspresi secara spontan ya Pak ya. Misalkan ada orang yang Masya Allah anaknya ujug-ujug meninggal, padahal dilepas dari rumahnya dengan baik-baik, tapi ternyata di jalan kecelakaan. Seperti kemarin di mana itu, di dekat Pernasidi ya, ada kecelakaan, motor itu langsung naik ke atas mobil ya, akhirnya qadarullah meninggal juga. Ini kan hal-hal yang di luar prediksi. Keluar dari rumah baik-baik saja, tapi ternyata di jalan mengalami hal-hal yang kita tidak inginkan, tapi kita harus terima ya. Ketika seperti itu, yang pertama adalah kita harus ingat, kalau kita memahami makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwasanya yang sekarang kita miliki, yang sekarang kita asuh, yang sekarang kita manfaatkan, itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada kita. Hakikat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu seperti itu Pak. Jangan, mohon maaf ya, kita hanya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tapi kering pemaknaannya ya. Bahwasanya segala sesuatu adalah milik Allah. Ketika Allah yang mengambil, berarti ya sudah, itu sudah ada rezekinya, umurnya, dan ketetapannya seperti itu. Maka yang penting adalah jangan sampai ketika kita dapat musibah, kita melakukan hal-hal yang itu dilarang, seperti kebiasaannya orang-orang Arab jahiliyah. Contohnya Pak, menepuk-nepuk pipi, kemudian merobek-robek baju. Boleh menangis, boleh, karena dengan menangis itu insya Allah juga akan plong ya Pak ya, akan plong ya. Tapi ada hal-hal yang di situ tidak boleh berlebihan, khawatir nanti malah berdosa ya, berdosa. Kalau dia sabar, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Meskipun diawali dengan sebuah kekecewaan, tapi jangan sampai kemudian terlarut dalam hal-hal yang semacam itu Pak. Sifat kemanusiaan seperti itu wajar, tapi jangan sampai kemudian terbawa dengan perasaan. Maka tidak boleh, tadi saya mengatakan wala tahinu, jangan berendah diri, wala tahzanu, jangan terlarut dalam kesedihan, wa antum a'launa, sedangkan kalian adalah orang-orang yang mulia. Kemudian terkait kekhawatiran ya. Ini juga pernah Pak, mohon maaf, Nabi Yakub juga. Yakub itu ketika mau meninggal juga khawatir Pak. Khawatirnya apa? Ma ta'buduna mim ba'di, wahai anak-anakku, apa yang akan kamu sembah setelahku? Ini Yakub kepada anak-anaknya, ya bunayya ya, ma ta'buduna mim ba'di, wahai anak-anakku, apa yang akan kamu sembah setelahku? Nah, kalau zaman sekarang ketika bapak dan ibunya mau meninggal, ma ta'kuluna mim ba'di, apa yang kamu makan setelah bapak meninggal, ibu meninggal. Nah, ini beberapa hal yang menjadi perenungan. Ketika tadi disebutkan ada orang yang sudah aktif mungkin di Muhammadiyah, sudah istiqomah ya, sudah istiqomah, kok ternyata berpindah ke pemahaman yang lain ya. Yang pertama, kita juga berarti ada hal yang perlu menjadi evaluasi. Mungkin di kita masih ada yang kurang, mungkin kajiannya yang kurang, atau mungkin dalam tanda kutip kompetensi dai-dainya masih apa Pak? Masih perlu ditingkatkan, sehingga barangkali tergiur dengan kelompok lain, maka pondok pesantren menjadi solusinya. Ya memang kalau kita ngaji dalam tanda kutip hanya mendengarkan ceramah-ceramah saja tanpa kita mengenal kitab-kitab yang dulu pernah dikarang oleh para ulama dan seterusnya, kita khawatir juga
barangkali tidak mengetahui yang pokok. Ya, kami tadi menyampaikan di Karanglewas itu bisa saja orang itu menyimpang karena dalam masalah pokoknya itu keliru, Pak. Ya, dalam masalah pokoknya itu keliru, tidak bisa membedakan mana yang pokok dengan mana yang cabang. Yang akhirnya kemudian bercerai-berai, memposisikan pokok sebagai cabang, memposisikan cabang sebagai pokok. Nah, kaitannya dengan tadi yang berpindah dengan kelompok sebelah dan seterusnya, yang jelas internal di kita juga perlu ada hal yang secara serius ditangani. Kemudian sampai Rasulullah SAW pun tidak memiliki hak prerogatif untuk membagikan hidayah. Rasulullah sekalipun ya tidak bisa memberikan hidayah kepada Abu Thalib, nggak bisa, Pak. Udahlah, berarti yang penting kita sudah maksimal, semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tetap kita berusaha untuk mengarahkan saudara-saudara kita agar berada dalam jalan Allah yang lurus. Demikian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.